Kita itu ada 5 program yang kita sebut dengan P5GM ya. P5GM. P yang pertama itu penguatan ideologi al-Islam dan ke-Muhammadiyahan. Jadi guru-guru Muhammadiyah itu harus kuat ideologi al-Islam dan ke-Muhammadiyahan. Karena kalau ia ingin berkhidmat, berjuang 100% di lembaga pendidikan Muhammadiyah, mau tidak mau dia harus memahami, mengerti, mengetahui, dan mampu mengimplementasikan ya ideologi al-Islam dan Muhammadiyahan. Satu misal, al-Islam itu, orang Islam itu harus hebat, harus kuat, harus kokoh, harus maju, kan begitu, menjadi yang pertama bukan yang kedua, dan seterusnya. Ideologi Muhammadiyah, satu misal, guru Muhammadiyah itu ya harus petarung, harus maju. Guru Muhammadiyah itu harus hebat, harus unggul, harus mencerahkan, harus berprestasi, dan seterusnya. P yang kedua itu penguatan karakter ya. Penguatan karakter guru Muhammadiyah. Jadi guru-guru Muhammadiyah itu harus dan benar-benar mempunyai karakter. Ya, karakter yang bisa dicontoh dan ditauladani oleh guru, oleh peserta didik, dan juga oleh masyarakat, termasuk ketika ia berada di tengah-tengah keluarga. Itu harus punya karakter. Di antara karakter guru Muhammadiyah itu disiplin, tepat waktu, jujur, amanah, istiqomah, punya komitmen, punya loyalitas. Saya kira dedikasi yang kuat ya. Sehingga kalau kemarin peristiwa P3K ya, salah satunya guru kita belum kuat ideologi al-Islam Muhammadiyahnya dan belum mempunyai karakter yang mumpuni bagi Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga itu penguatan pengetahuannya. Jadi guru Muhammadiyah terus pinter, guru Muhammadiyah itu harus cerdas, guru Muhammadiyah itu luas wawasannya ya. Itu pengetahuan, wabil khusus terhadap bidang-bidang yang menjadi bidang ia mengajar ya. Kemudian yang keempat itu penguatan keterampilan. Jadi sebagai guru dia harus mempunyai keterampilan yang baik, keterampilan yang bagus sebagai guru. Nah, contoh keterampilan yang baik sebagai guru itu ya bisa memotivasi siswa, menyenangkan, menggembirakan, menguasai materi, bisa ia praktek. Dalam kondisi sekarang pandemi banyak menggunakan daring, maka guru-guru Muhammadiyah itu harus terampil menggunakan IT, baik itu Google Classroom, Zoom, pembuatan media pembelajaran seperti PowerPoint, video pembelajaran, itu guru-guru Muhammadiyah terus terampil ya. Jangan sampai dia itu tidak bisa mengikuti perkembangan IT di mana anak-anak kita semakin canggih. Kemudian yang terakhir program kita itu adalah peningkatan kesejahteraan guru. Peningkatan kesejahteraan guru. Bagaimana guru-guru Muhammadiyah itu sejahtera? Untuk sejahtera itu maka perlu ya sekolah-sekolah Muhammadiyah itu harus sehat. Untuk sehat itu muridnya ya harus cukup, harus banyak. Gak mungkin sejahtera gurunya kalau muridnya itu hanya 10-20. Kalau sudah muridnya itu 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, pasti sejahtera guru dan karyawannya. Kemudian juga sekolah ini mungkin seringkali sampaikan Pak Isa itu ya harus banyak ada sumber-sumber pendapatan lain di samping dari SPP, DPP itu. Maka sekolah-sekolah itu perlu mengembangkan unit-unit usaha. Unit-unit usaha yang memang berdekatan dengan core kita di bidang pendidikan. Satu misal, kita itu membuat sebuah lab
kalau mengajar IPA, ya mengajar ilmu pengetahuan alam, kemudian ilmu pertanian, mengapa tidak kita membuat lab pertanian yang bisa dibuat untuk pembelajaran, tapi hasil dari lab itu bisa untuk digunakan sebagai sumber pendapatan. Dan ini sudah banyak contoh-contohnya. Ketika Pak Ferry kemarin itu ke Jawa Tengah itu, kemudian di daerah Purwokerto itu lab anak-anak SD itu sudah bisa sewa lahan, kemudian di situ ditanami semangka, anak-anak bisa belajar. Itu kan ada pembelajaran seperti itu. Anak bisa belajar, hasil belajar pertanian itu sudah dijual. Nah, saya lihat itu per 3 bulan pendapatan 45 juta. Nah, kalau 4 bulan itu 45 kan 90 kan sudah 180 juta dalam 4 kali panen. Itu hanya dengan ukuran sekitar 1.000. Nah, kalau dia punya 2.000, 3.000, 4.000, dan ini kan cukup menarik dan itu menjadi objek wisata. Nah, hal seperti ini seringkali kita lupa untuk mensejahterakan guru itu. Sementara ini masih fokus kepada SPP saja. Celakanya jumlah muridnya sedikit, maka tidak akan pernah matching antara program kegiatan dengan peningkatan kinerja guru. Itu 5 program yang akan kita kembangkan kepada guru-guru Muhammad.